Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, Nikita Mirjani dan juga Ismail Marzuki dalam sidang lanjutan kemarin terkait dengan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah digelar dan telah memberikan keterangan masing-masing pihak. Ketika Nikita Mirjani sebagai terdakwa, saksi adalah Ismail Marzuki. Demikian juga sebaliknya, Mail Saputra atau Ismail Marzuki ini menjadi terdakwa, Nikita Mirjani sebagai saksinya. Itulah yang dinamakan dengan saksi mahkota. Dan teman-teman semua juga sudah mendengarkan bagaimana mereka saling bersaksi dalam pemeriksaan tersebut. Saling memberikan keterangan dan juga memberikan dukungan bahkan. Namun jaksa penuntut umum tetap saja pada rule pertanyaan. Sementara kalau Anda melihat, menyaksikan sidang, tim kuasa hukum justru berpindah jalurnya, bukan fokus kepada dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa ini. Teman-teman, saya ingin membacakan sebuah berita ini agar tidak menjadi fitnah. Kemudian nanti saya akan membahasnya. Oke, kita langsung ke sumbernya. Dari Tribun ya, praktisi hukum nilai kesaksian Nikita Mirjani dan Mail belum bisa bebaskan dari dakwaan. Kita bacakan ya. Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirjani dan asistennya Mail Saputra kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 Agustus 2025. Kasus ini berawal dari laporan dokter kecantikan Reza Gladys yang mulanya hanya terkait komentar soal produk skincare miliknya. Akan tetapi persoalan tersebut kemudian melebar hingga menyeret dugaan aliran dana bernilai miliaran rupiah dan masuk ke ranah hukum. Dalam persidangan terbaru, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Nikita Mirjani yang dihadirkan untuk memberikan keterangan bagi terdakwa Mail Saputra. Di hadapan majelis hakim, Nikita angkat bicara soal dugaan uang sebesar 4 miliar rupiah yang disebut-sebut diterimanya dari Reza Gladys. Nikita menegaskan dana tersebut bukan hasil pemerasan, melainkan untuk pembayaran atas kontrak kerjasama endorse produk dari Reza Gladys. Meski begitu, keterangan ini belum menimbulkan pembuktian bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah. Praktisi hukum Tony RM menilai kesaksian Nikita Mirjani dan Mail justru belum cukup kuat untuk membantah dakwaan. Dalam kesaksiannya, Nikita mengakui bahwa uang itu memang diterima dan disalurkan ke developer, ujar Tony. Nah, terus kemudian mengakui juga kan diterima oleh Nikita Mirjani yang tunai melalui Mail kan yang 2 miliar. Bahkan kita juga tahu Nikita juga menerangkan uangnya telah disita. Lebih jauh, Tony menegaskan bahwa hingga saat ini keterangan keduanya masih belum bisa memperingan posisi hukum Nikita Mirjani. Saya melihat dari dua kesaksian ya antara Mail dan Nikita yang saling bersaksi ini. Sampai tadi sore belum ada hal-hal yang poinnya dapat membebaskan Nikita Mirjani dari dakwaan jaksa. Belum ada. Masih tetap ya dengan petunjuk-petunjuk, dengan bukti-bukti yang ada.
bahwa itu ada dugaan pemerasan. Nikita sama Mail juga belum bisa membuktikan bahwa itu adalah uang kerjasama atau uang endorsement. Dalam persidangan, Niki mengaku bahwa kesepakatan awal dibicarakan antara Reza dengan Ismail Marzuki alias Mail manajernya. Mail bilang 5M, menurut Mail ditawar akhirnya jadi 4M. Disepakati dan dibayar sama Reza. Jadi bukan sama aku langsung, ujar Nikita Mirjani di ruang persidangan. Menurut Niki, sapaan akrab Nikita, Reza sempat beberapa kali mencoba menghubungi Mail untuk membicarakan kerjasama tersebut. Dia mau ketemu saya katanya, mau minta produknya direview yang baik-baik. Terkait pernyataan Reza yang menyinggung soal perpanjangan kontrak, Nikita menduga yang dimaksud adalah masa endorse dari setahun menjadi 2 tahun, ujarnya. Mungkin dia mau memperpanjang dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Soal tarif endorse Nikita mengaku bervariasi, mulai dari 10 juta sekali posting hingga miliaran rupiah untuk kontrak jangka panjang. Hal itu diungkapkan Nikita Mirjani ketika ditanya oleh tim penasihat hukum Fahmi Bahmid. Yang paling murah berapa? 10 juta sekali posting. Biasanya yang paling mahal ada kontrak misalnya sama toko online, kurang lebih 3 bulan dibayar 3 miliar imbuhnya. Wow. Wow. Udah ya, kita bahas. Kita bahas. Baik ya teman-teman ya, kita bahas ya. Jadi memang sidang kemarin adalah terkait dengan kesaksian dan juga dakwaan ya, terhadap dakwaan. Demikian juga kesaksian Mail Marzuki terhadap terdakwa Nikita Mirjani dan sebaliknya. Dari keterangan-keterangan yang saya amati, saya sependapat dengan praktisi Tony ya, bahwa belum ada salah satu pun kalimat yang bisa membebaskan Nikita Mirjani dari dakwaan jaksa. Tidak ada. Semua ada buktinya terkait dengan bukan mereview, justru menghujat ya, menjelek-jelekan. Yang ada cuman itu. Itu banyak. Di berbagai media kita bisa temukan. Tetapi untuk mereview baik sesuai dengan kalimat tadi endorse, tidak ada. Kemudian dari sinilah kita kaitkan dengan kalimat yang mengatakan bisa hancur kredibilitas Dr. Reza Gladys. Saya jamin, gue jamin itu berkaitan dengan aliran dana yang sudah ada ini, bukan karena endorse, itu menurut pendapat saya, bukan karena kerjasama, ini karena pemerasan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Dan TPPU-nya masuk di sini. Kenapa? Karena ada rekening-rekening yang dilewati, kemudian ada upaya-upaya untuk pembayaran, kemudian ada transaksi yang mencurigakan, dan ada lagi dalam fakta-fakta persidangan, ada penggunaan rekening orang lain, yaitu ART-nya. Ini sudah masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang. Itu menurut pendapat saya dan juga tadi menurut pendapat dari praktisi hukum Tony. Lalu apa yang akan diperjuangkan oleh penasihat hukum? Saya melihat penasihat hukum masih fokus pada produk. Tidak ada upaya untuk membantah atas dakwaan jaksa terkait dengan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dan kesimpulannya adalah Nikita Mirjani belum bisa melepaskan dari dakwaan jaksa. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.